Mau'izatul hasanah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Karam wal Muhtaram Al-Habib Abdul Aziz bin Salim Barfaqih kepada yang terhormat Abu Karam Al-Habib Abdul Aziz bin Salim Barfaqih. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man nasakha dinuhu adyan al-kafarah wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, para tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadir bersama kita guru kita bersama Abu Karam Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Ma'ruf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan tentunya hadir juga bersama kita Khadimul Majlis Hidayatus Salihin Akhina Abu Karam Al-Ustaz Ardiansah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan seluruh tuan-tuan guru kita, orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita doakan seluruhnya semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi segala hidupnya, amin ya rabbal alamin. Kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka tasyakuran atau milad yang pertama Majelis Hidayatus Salihin yang dipimpin oleh akhina Al-Mukarram Al-Ustaz Ardiansah. Kita doakan ini majelis menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi majelis yang bermanfaat di tengah masyarakat sekitar kita, amin ya rabbal alamin. Majelis apapun itu, baik majelis ilmu, majelis Quran, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ratib, maka itu merupakan tempat di mana turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kitab dikisahkan ada seorang ulama sufi yang memiliki tetangga yang setiap hari kerjaannya mabok, musrifun ala nafsih, udah melewat batas berbuat maksiatnya, udah gak sekali-sekali tapi setiap hari berbuat maksiat, setiap hari mabok, dinasehatin kagak mempan, disuruh taubat kagak mau, sampai suatu hari orang tersebut meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ini ulama sufi yang merupakan tetangganya dari pemuda ini, yang sering memberikan nasihat kepadanya, yang sering ngajak taubat, diimpikan. Malam hari dia tidur diimpi
bermimpi ketemu seorang pemuda yang tadi ahli maksiat tadi, yang kerjaannya setiap hari mabuk. Tapi di dalam impiannya si ulama sufi ini melihat hal yang berbeda. Dia lihat nih orang pakai pakaiannya bagus, tubuhnya wangi, wajahnya tampan. Sampai nih ulama sufi bingung. Ya orang ketika di dunia ahli maksiat, sering saya nasehatin, sering saya suruh taubat, nggak mau. Tapi kok meninggal dalam keadaan saya mimpi seperti ini. Begitu tampannya, pakaiannya bagus, wangi. Maka di dalam impian tersebut ditanya, wahai fulan, dengan sebab apa kau mendapatkan derajat yang begitu mulia seperti ini? Saya lihat pakaianmu bagus, saya cium tubuhmu wangi, saya lihat wajahmu begitu tampan, seakan-akan kau ini orang yang mendapatkan nikmat kubur. Padahal di alam dunia kau sering bermaksiat kepada Allah, setiap hari hanya mabuk-mabukan. Derajat apa, gerangan, amal apa, gerangan yang membuat engkau begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka nih orang jawab, wahai Syekh, betul, memang dulu saya tukang maksiat, ahli maksiat, tukang mabok. Kau sering nasihati saya, kau sering suruh saya taubat. Tapi kata si pemuda tadi, hadartul yawma majlis dzikr. Suatu hari saya pernah datang, saya pernah hadir duduk di majelis zikir. Wa sami'tul alim yaqul, dan saya mendengar orang alim, seorang ustadz yang sedang mengajar di majelis zikir tersebut berkata, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Si alim tadi bilang, siapa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeraskan suaranya di dalam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, kata si pemuda tadi, saya berselawat bersama-sama orang yang ada di majelis tersebut, bareng-bareng baca selawat kepada Nabi dengan mengeraskan suaranya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya turun ampunan Allah Subhanahu wa taala ke dalam majelis tersebut, dan semua yang hadir mendapatkan ampunan dari Allah, termasuk saya mendapatkan bagian daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini tempat turunnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ampunan Allah sudah turun, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang bawa ampunan Allah. Mudah-mudahan kita pulang bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini majelis, mau Quran, mau ilmu, mau zikir, mau selawat, mau ratib, itu merupakan tempat turunnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rajin-rajinlah kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Apalagi ini pengajian rutin diadain malam minggu. Ini milad pertama, insyaallah mudah-mudahan istiqamah ke depannya, amin ya rabbal alamin. Dan majelis semacam ini adalah satu tempat buat ngecas iman kita, untuk memperkuat daripada iman kita. Kita hadir di majelis, iman kita semakin kuat. Iman kita dicas oleh Allah di dalam majelis ini, sehingga keluar dari majelis bertambah kuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau berkata, al-iman yaqwa bil ilmi wa yad'afu bil jahli. Iman akan menjadi kuat dengan sebab ilmu agama, dan iman akan menjadi lemah dengan kebodohan di dalam ilmu agama. Di mana kita bisa dapat ilmu agama kalau bukan di majelis-majelis semacam ini?
yang mana setelah kita dapatkan siraman rohani dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, nasihat-nasihat diberikan kita dengarkan, maka itu akan memperkuat iman kita. Karena iman ini adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib untuk kita jaga, kita pelihara iman tersebut. Salah satunya menjaga iman, yaitu dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu yang akan memperkuat daripada iman kita, saudara. Karena kita khawatir kalau kita lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti bakal datang satu zaman yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pagi seorang masih beriman kepada Allah, sorenya sudah menjadi kafir. Sore masih iman kepada Allah, paginya sudah menjadi kafir. Begitu mudah iman terlepas. Kenapa bisa terlepas? Karena lemah imannya. Kenapa lemah? Karena gak pernah hadir di majelis ilmu, gak ada yang ngecas imannya, gak ada yang memperkuat imannya, gak hadir di majelis ilmu, lemah iman, khawatir lepas, saudara. Iman ini bisa lepas. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu setiap minggu atau sebulan sekali atau mungkin seminggu 2 kali, dicas terus iman kita, semakin kuat iman kita, maka iman kita tidak akan goyah oleh apapun. Orang kalau imannya udah kuat, gak bakal bisa digoyah dengan apapun. Dengan jabatan gak bisa, dengan harta dunia gak bisa. Pernah terjadi dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tatkala ada tawanan-tawanan muslim yang ditangkap oleh raja kafir. Tentara-tentara muslim, orang-orang muslim ditangkap, ditawan oleh raja kafir. Lalu dipanggil satu orang tawanan muslim oleh raja kafir tersebut, ditawari jabatan, ditawari harta, ditawari pangkat kedudukan, dengan syarat mau menyembah berhala, dengan syarat lepas imannya, sembah berhala kami. Kata raja kafir, kau sembah berhala kami, lepas imanmu, sembah berhala kami berikan kepada engkau jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya. Orang yang dipanggil ini imannya kuat. Dijawab, la abi'u dinna bidunya, saya tidak akan menjual agama saya hanya untuk harta dunia. Si raja bilang, kalau kamu gak mau masuk agama kami, maka kami akan penggal ya. Orang lagi ditawan, lagi susah, ditawarin harta, jabatan, kalau nggak mau diancam penggal, diancam mati. Kan berat ini tawaran, kalau nggak kuat-kuat iman nggak bisa goyah. Tapi karena imannya kuat, nggak peduli dengan kematian. Dia jawab, saya tidak akan pernah jual agama saya dengan iman, agama saya dengan harta dunia. Akhirnya sama raja dipanggil, dibawa ke lapangan, dipenggal lehernya. Pala putus dari badan yang seharusnya langsung jatuh ke tanah. Kalau ditebas, pala jatuh ke tanah. Ini dengan izin Allah. Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Dan contoh bagi kita semua, itu kepala tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan berputar di lapangan 3 kali sambil membaca sebuah ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini satu ayat mengisyaratkan bahwa orang-orang yang mempertahankan keimanannya mati dijamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu kepala setelah berputar baca ayat jatuh itu kepala. Imannya kuat. Panggil orang kedua,
ditawari dengan penawaran yang sama, kau sembah berhala kami jadikan kau kepala negara, kami jadikan engkau kedudukan, berikan kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya. Yang kedua gak kalah kuat, yang kedua kuat imannya. Dia jawab, la abi'udinna bidunya, saya tidak akan menjual agama saya dengan harta dunia. Fa in kana wilayatu qat'i unuki falaysa laka wilayatu qat'i iman. Wahai raja yang kafir, kau mampu putuskan kepalaku, kau mampu putuskan leherku, tapi kau tidak akan pernah mampu untuk putuskan imanku, kata saya. Kuat imannya, gak goyah dengan kedudukan, pangkat, harta dan jabatan. Maka sang raja marah, dibawa ke lapangan, dipenggal lehernya. Dan sama seperti orang pertama, gak langsung jatuh itu kepala. Allah pengen tunjukin, berputar itu kepala sambil membaca sebuah ayat. Fahuwa fi 'isyatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, di surga yang tinggi, yang buah-buahannya teramat dekat di dalam surga. Baru itu kepala jatuh. Ini contoh buat kita bahwa iman harus kuat, jangan sampai lepas. Makanya kita selalu minta, ya dzal jalali wal ikram abidna ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Jadi iman ini satu nikmat terbesar yang wajib kita jaga, kita pelihara. Salah satunya dengan hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadirnya kita di majelis ilmu, maka akan semakin memperkuat iman kita. Dan kalau iman kita sudah kuat, maka tidak bisa digoyah oleh apapun. Gak peduli dengan harta, gak peduli dengan jabatan, gak peduli dengan segala macam harta dunia, bahkan nyawa jadi taruhan kita pertahankan untuk mempertahankan iman kita, saudara. Banyak-banyak sering-sering hadir di majelis ilmu supaya iman kita semakin kuat. Dan semacam ini, tempat semacam ini juga akan memperluas rezeki kita. Amin. Habis lockdown, habis lockdown 3 bulan kering. Hadir di majelis ilmu, insya Allah Allah berikan keluasan rezeki. Amin. Seorang mengeluh kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wahai Habib, rezeki saya sulit, rezeki susah, bagaimana solusinya wahai Habib? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan solusi yang beda dari yang lain. Biasanya orang kalau urusan rezeki nyuruhnya kerja yang rajin, jualan yang rajin, bisnis yang rajin. Walaupun kita tidak pungkiri kerja, jualan, dagang, bisnis merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan rezeki. Tapi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau tidak memberikan solusi itu. Beliau apa yang beliau katakan kepada orang yang mengeluh tentang sulitnya rezeki? Beliau katakan, ihmil kitabak wadlubil ilma. Bawa ente punya kitab, cari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, bawa kitabmu, bawa bukumu, bawa penamu, pulpenmu, hadir di majelis ilmu. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah jamin rezeki orang yang sedang menuntut ilmu agama. Makanya banyak-banyak hadir di majelis supaya rezeki kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini majelis, ada majelis ilmu di sini. Mungkin guru kita ngajar di sini, diajar Abdullah Ma'ruf. Ada lagi majelis malam minggu oleh guru kita Ustaz Ardiansa, yang mana beliau memperkenalkan kepada kita tentang Al-Quran. Beliau seorang qari, diajarin kita Al-Quran, diajarin kita baca Quran, diajarin huruf, yang gak kenal huruf jadi kenal huruf,
Yang ngajinya nggak lancar jadi lancar. Di rumah kita baca Quran, yang mana baca Quran ini adalah satu amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran Allah berikan 10 pahalanya. Tadi baca Yasin kan? Baca Yasin berapa huruf? 2. Pahalanya begitu doang udah 20. Apalagi kalau sampai habis baca Yasin. Bagaimana kalau 1 juz kita baca Al-Quran? Cakapan lagi. Bagaimana kalau kita hatamin itu Al-Quran? Berapa juta pahala yang kita dapat? Padahal timbang duduk doang sambil baca, sambil ngaji, pahalanya bercucuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang ahli Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Allah angkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan sebagian lagi Allah hinakan pun dengan Al-Quran. Siapa mereka yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran? Mereka orang-orang yang membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran lalu diamalkan isi daripada Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah bilang kepada para sahabat, siapa orang yang ingin berjumpa kelak dengan Allah, siapa orang yang ingin dimuliakan nanti di hari kiamat oleh Allah, maka hendaknya mereka memuliakan keluarganya Allah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun. Ya Rasul, apa Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga di muka bumi ini? Nabi jawab, na'am. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul yang kau anggap sebagai keluarganya Allah? Maka Rasulullah menjawab, ahlullah fi dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Mereka yang dimaksud keluarganya Allah adalah orang yang gemar baca Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini bahasa kias dari Rasulullah. Bukannya keluarga Allah beneran, bukan. Tapi apa maknanya? Maknanya orang tersebut begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dekatnya hubungan kekeluargaan. Diangkat setinggi-tingginya oleh Allah dengan Al-Quran. Tapi ada sebagian kaum, kata Rasulullah, wa yadha'u bihil akharin, Allah hinakan dengan Al-Quran. Siapa mereka? Yang gak mau belajar Quran, yang gak mau baca Quran, yang gak mau ngamalin isi Al-Quran, Allah hinakan mereka. Nah, kita pengen dimuliakan oleh Allah melalui Al-Quran. Baca Quran, belajar Quran, hatamin Quran, amalin Al-Quran, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran ini merupakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika istri Rasulullah ditanya bagaimana sih tentang akhlak Nabi, maka istri beliau berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Muhammad Al-Quran. Apa-apa yang Allah larang dari Al-Quran, maka Nabi orang pertama yang ninggalin. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, maka Rasul adalah orang yang pertama yang melaksanakan perintah tersebut. Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi rajin-rajin kita baca Quran. Dan baca Quran ini adalah salah satu sarana untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini Quran salah satu sarana bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara kita bacain Fatihah, kita bacain Yasin, kita bacain hatamin Quran. Pahalanya kita hadiahin buat orang tua kita atau siapapun yang kita pengen hadiahkan. Dan ini sampai kepada mereka dan bermanfaat bagi mereka. Di dalam salah satu kitab dikisahkan bahwasanya ketika ada seorang ulama bermimpi bahwasanya penghuni kubur, mereka bangun dari kuburnya, ngambilin sesuatu, mungutin sesuatu, bangun dari kubur mungutin sesuatu. Tapi ada satu orang duduk di tepi kubur nggak ikut mungutin.
Maka ini ulama tanya, wahai fulan, apa yang mereka pungut, apa yang mereka ambil? Maka orang tersebut menjawab, mereka mengambil doa dari orang mukmin mukminat yang masih hidup yang dikirimkan kepada mereka. Kita sering doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa mereka diambilin. Lalu nih ulama tanya lagi, loh, kok kamu nggak ikut ngambil? Kok cuma duduk di tepi kubur? Mereka ngambilin, yang lain ngambilin, kok kamu diam nggak ikut ngambil? Dia jawab, ana ghaniyun an dzalik. Saya udah cukup. Saya udah cukup, nggak perlu lagi ngambil yang begitu. Kenapa kok bisa cukup? Ya, karena saya punya anak yang setiap hari baca Quran, dia hatamin Al-Quran, dia hadiahin pahalanya buat saya. Nah, udah cukup dari anak saya, hadiah demi hadiah. Jadi saya nggak perlu lagi ngambil. Anak saya pedagang di satu pasar, namanya fulan, ciri-cirinya begini di pasar ini. Begitu bangun dari mimpinya nih ulama penasaran, dia cari tuh anak. Katanya di pasar ini cirinya begini, jualannya ini. Dicari, ketemu bener ada seorang pemuda lagi jualan. Dia lihat lagi jualan, tapi mulutnya selalu bergerak-gerak. Ditanya sama ulama tersebut, wahai pemuda, saya lihat kau sambil berdagang mulutmu bergerak-gerak. Apa yang sedang kau baca? Kata si pemuda tadi bilang, saya lagi baca Al-Quran, yang mana pahalanya saya kirimkan oleh buat orang tua saya di kubur. Jadi apa yang kita kirim sampai kepada mereka, bermanfaat bagi mereka. Kalau mereka memang orang yang mendapat nikmat kubur, maka dengan bacaan kita mereka akan bertambah kenikmatannya. Kalau seandainya mereka termasuk orang yang mendapat azab kubur, maka dengan bacaan kita setidaknya bisa meringankan mereka, bahkan bisa melepaskan mereka dari siksaan. Dan dahsyatnya ini Al-Quran, walaupun gak diniatin, tetap bermanfaat buat ahli kubur. Apalagi yang kita niatin untuk arwah fulan. Semoga Allah ampuni dosanya, sebagainya. Ini yang gak diniatin aja manfaat. Ada kisah yang disampaikan oleh Habib Salim Asyadri. Beliau pernah bercerita, ada dua orang hidupnya bermusuhan. Semasa hidup musuhan, kagak pernah akur. Ada orang sini begitu? Hidupnya nggak pernah akur, berdua berantem terus sampai suatu saat yang satu meninggal dunia, dikubur. Selang beberapa lama, ini orang lewat kuburan musuhnya. Yang masih hidup lewat kuburan musuhnya. Nah, ini kuburan musuh buat di alam dunia nih. Masih marah dia, masih nyimpan dendam, masih nyimpan benci. Dia samperin kuburannya, dibacain ayat Quran yang tujuannya nyindir, nyukurin kalau bahasa kita. Yang dibaca bukan Yasin, ayat yang berisi azab. Khuduhu faghuluh tsumma al-jahima salluh tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Dibaca itu ayat, pegang tangannya, tangkap tangannya, faghuluh, kemudian belenggu dia, rantai lehernya, tangan dan lehernya belenggu rantai. Tsumma jahima salluh, masukin neraka jahanam yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluquh, kemudian ikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dibacain tuh ayat, masih dendam dia, udah mati masih dendam aja. Disamperin kuburannya, dibacain ayat yang berisi siksaan. Syukurin lu, rasain. Pulang dia habis baca tuh ayat. Begitu pulang malamnya ngimpi.
didatengin sama musuhnya. Tapi musuhnya bukan buat balas dendam, bukan. Kata musuhnya, wahai fulan, terima kasih banyak kau bacain ayat tadi di atas kuburku. Dengan sebab bacaanmu saya terangkat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diampuni oleh Allah berkat bacaan yang kau baca. Itu dibaca buat dendam padahal. Apalagi yang kita bacain emang kita khususin buat ampunan. Kita kirimin Yasin dan sebagainya, manfaat buat mereka, melepaskan siksaan kubur mereka atau menambah daripada nikmat kubur mereka. Jangankan bacaannya, belajarnya aja bisa bebasin orang tua kita dari api neraka. Dulu Nabi Isa alaihissalam pernah lewat satu kuburan. Yang Nabi Isa dengar itu kuburan lagi disiksa sama malaikat. Selang beberapa waktu Nabi Isa balik lagi lewat situ, udah nggak ada siksaan, udah nggak terdengar siksaan. Nabi Isa alaihissalam tanya kepada Allah, ya Allah, tadi beberapa waktu yang lalu saya lewat kuburan ini kuburan lagi disiksa. Saya mendengar rintihan jeritannya lagi dipukulin sama malaikat. Tapi sekarang kok nggak ada rintihan lagi, nggak ada teriakan lagi, tenang. Apa sebabnya wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, betul wahai Nabi Isa, tadi nih kuburan emang lagi disiksa malaikat. Tapi saya hentikan siksaannya. Kenapa ya Allah? Karena di rumahnya ada anaknya yang masih kecil yang lagi belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah tuh anak diulang-ulang. Kan kita kalau belajar begitu, diulang-ulang, dihafal, diulang-ulang. Di rumah dibaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 terus diulang-ulang lagi belajar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak layak wahai Nabi Isa, wahai Isa nggak layak buat saya. Nama saya disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi orang tuanya sedang disiksa, nggak layak buat saya. Saya hentikan seketika itu juga. Masa namaku dipanggil Maha Pengasih, Maha Penyayang, orang tuanya disiksa, aku diam nggak? Nggak layak wahai Isa, hentikan siksaannya berkat anaknya yang sedang belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang lagi belajar, apalagi yang ngajarin Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ambil kesempatan emas ini, mushola diisi oleh pengajian-pengajian yang begitu bermanfaat. Ada pembacaan kitabnya, ada pembacaan Qurannya, ada belajar Qurannya. Ambil kesempatan, hadir di sini. Tiap malam apa nih pengajian? Malam Minggu, malam apa? Malam Sabtu. Sabtu, malam Minggu. Hadir seminggu 2 kali di sini. Kita duduk di sini, ampunan Allah turun buat kita. Iman kita semakin kuat, rezeki kita diperluas oleh Allah, dan insya Allah yang manfaat bukan kita juga, bukan hanya kita, tapi orang tua kita yang sudah meninggal dunia dapat manfaat karena anaknya hadir di majelis. Allah ampuni dosa orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Jadi oleh karena itu ini kesempatan emas, apalagi yang ngadain anak muda. Ini orang tua wajib dukung. Kalau anak muda berbuat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, ada pengajian, ada maulidan, ada sebagainya, kita orang tua wajib kita dukung. Kita orang tua wajib dukung. Yang muda hormatin, yang tua hormatin, menghargai yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Jadi kita yang muda hormatin orang-orang tua kita. Kita minta nasihatnya, kita minta bimbingannya, kita minta pengarahannya dari mereka. Mereka lebih pengalaman dari kita, ilmunya lebih banyak dari kita. Begitu juga yang tua menghargai yang muda. Kalau ada anak muda berbuat sesuatu yang baik, kita orang tua dukung. Nah, kalau sudah bersatu antara orang tua dengan anak muda, maka insya Allah di majelis akan kuat. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri nggak kuat. Mau bikin maulid orang tua semua, repot ntar. Masa yang masang umbul-umbul, masang baleho, aki-aki. Kan
anak muda mestinya yang turun pasang umbul-umbul, pasang baleho. Atau anak muda semua mau bikin maulid nggak jadi, nggak ada duitnya, masih pada sekolah, masih pada kuliah. Nah orang tua anak muda gabung menjadi satu, insya Allah akan menjadi kuat. Nah kita doakan ini majelis menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majelis yang bermanfaat, majelis yang diberkahi bermanfaat, majelis yang membawa cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, penerang bagi alam bagi orang-orang sekitar sini. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya izin kepada para guru-guru semua bil khusus saya langsung meninggalkan tempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Al-Habib Abdul Aziz bin Salim Bafaqih. Semoga nasihat-nasihat beliau pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.